itu ada mikrometernya. Ya, di lensa okuler itu ada mikrometernya. Ya. Jadi kalau dilihat di mikroskop ya, mikroskop ini seperti ini ya. Nah, ini di atas ini adalah apa? Apa ini? Yang nomor 1 ini? Lensa okuler. Lensa okuler ya. Jadi di lensa okuler itu sudah ada garis gitu ya, skala ya, mikro ya. Jadi mikrometer itu ada di situ. Ya, dan kan ini lensa berarti dia ada pembesarannya, pembesaran tertentu. Ya, yang digunakan dalam praktikum yang ada di lab ya. Lensa okuler yang digunakan pembesarannya 10 kali. Ya, di situ sudah ada garis itu sepanjang 1 mm yang dibagi menjadi 100 skala. Jadi bisa dibayangkan ya, 1 mm dibagi menjadi 100 skala. Ya. Nah, kemudian bagian lain di sini ada apa ini? Lensa. Kalau di sini okuler, di sini adalah objektif. Ya, lensa objektif. Di sini ada beberapa pembesaran. Di sini ada tempatnya, ada yang biasanya 4 ya, rata-rata yang bisa untuk 4 lensa. Tergantung dari jenis ininya sih, mikroskopnya juga. Ya. Kemudian di sini ada tempat untuk meletakkan objeknya, ya. Objeknya di sini. Ya, nah ini meja ini ya, tempat ini bisa digeser ya, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Gitu ya. Ada tombol pemutarnya di sini di bagian luarnya, di bawahnya. Atau di sini ya, nggak kelihatan ya. Kemudian ini meja ini juga bisa dinaik turunkan ya, dinaik turunkan untuk mengatur jarak gitu kan antara lensa ya, objek dengan lensanya supaya dia bisa terlihat dengan jelas ya. Kemudian di sini ada knob ya, pemutarnya, ada makronya, ada mikronya di sini ya, untuk mengatur jarak tersebut ya. Nah, di bawah meja ini nanti ini kan ada lubang ya di situ ya, ada apa namanya, bukan lensa ya, tapi dari kaca juga ya, untuk lewatnya cahaya. Kemudian di bawah ini ada lubang yang bisa diatur besar kecilnya ya, seperti apa, diafragmanya gitu ya. Jadi kalau cahaya, kalau misalkan tergantung dari pembesaran dan objeknya ya, jadi kita harus memainkan bukan hanya jarak tapi juga intensitas dari cahaya itu ya. Itu juga perlu diatur supaya jelas gitu ya kan. Objek itu ada yang hold, ada yang padat gitu kan, ada yang tidak gitu kan, ada yang bening ya. Nah, kalau yang bening kemudian cahaya terlalu banyak ya, akhirnya tidak bisa teramati dengan jelas gitu ya. Kemudian di sini sumber cahayanya menggunakan lampu, ini juga bisa diatur ya kan, intensitasnya ya. Jadi kalau praktikum menggunakan ini ya, kita harus mengatur ini semua gitu kan ya, supaya objeknya dapat terlihat dengan jelas ya, mikroskop ini. Nah, tadi pada saat melihat video, apa yang dilakukan oleh itu tadi kakak kelas kalian ya, pada saat di awal praktikum tadi ya, bisa diceritakan. Siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Siapa ini? Jadi saya Galia. Jadi langkah pertama itu mengkalibrasi skala okulernya. Seperti menyalakan mikroskop, mengatur pencahayaan, memasang mikrometer standar pada meja mikroskop, mengatur fokus lensa dengan memutar fokus makro dan mikro hingga skalanya itu terlihat jelas, kemudian menghidupkan garis awal skala okuler dengan garis awal skala objektif. Dan selanjutnya ditentukan harga skala okuler. Tadi yang di video tadi apa yang dilakukan oleh mereka?
Pertama kali apa? Kalibrasi. Sebelumnya langsung melakukan kalibrasi, ya? Menyalakan mikrometrik okuler terlebih dahulu. Ya, sebelumnya langsung menyalakan, nggak ada apa yang dilakukan oleh mereka. Menyiapkan alat dan bahan. Menyiapkan alat dan bahan. Sebelum masuk lab ngapain? Memakai alat APD. Ya? Memakai APD. Memakai pakaian kerja dulu ya, dengan benar ya. Jadi kalau praktikum kita harus menggunakan pakaian kerja ya, menggunakan jas lab. Kemudian apalagi yang digunakan tadi? Menggunakan jas lab saja? Sarung tangan. Pakai sarung tangan ya. Ya, pakai sarung tangan ya, seperti itu ya. Memang kalau di lab itu kita harus menggunakan APD ya, sesuai dengan apa yang kita kerjakan gitu ya. Kalau menggunakan bahan-bahan yang pelarut dan sebagainya, berupa ada polusi, apakah itu pelarut organik atau ada serbuk ya, kita perlu menggunakan masker ya, seperti itu. Ya. Ya, jadi mengenakan pakaian kerja, kemudian menyiapkan peralatan gitu kan ya. Kemudian baru menyalakan mikroskop. Ya. Jadi setiap kali kalau kita bekerja dengan alat, kita lihat dulu alatnya. Ya, kita perhatikan dulu alatnya. Seperti apa? Oh, cara menyalakannya di sini. Jangan sampai nanti, misalkan nanti ya kalian kan pada saat ujian apoteker gitu kan, ada ujian praktek ya, ada OSCE. Pernah dengar? OSCE, jadi ujian praktikum gitu kan ya. Nah, itu ujiannya juga bukan hal-hal yang kadang-kadang bukan hal yang sulit ya untuk yang praktek itu ya. Jadi kadang hanya menggunakan buret yang sederhana, menggunakan timbangan seperti itu ya. Misalkan disuruh seperti ini, mengukur partikel gitu. Nah, nanti nggak tahu tombol yang untuk nyalakannya di mana, caranya ngaturnya bagaimana, itu nggak ngerti ya. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi kadang ujiannya mungkin misalkan ujiannya itu mengenai ukuran gitu kan, sampel serbuk ya, dengan metode mikroskop optik gitu kan ya. Tapi kalian nggak mungkin kan melakukan semua ini gitu kan. Jadi hanya waktunya 10 menit. Jadi pertama tugasnya mungkin siapkan mikroskop gitu misalkan ya. Udah tahapannya itu aja. Jadi kita akan lihat gitu, sesuaikan dengan objek, misalkan yang menyiapkan itu mengatur jarak dan sebagainya. Sudah. Kita nyari, oh dia bisa mengatur menyalakan mikroskop, mengatur jarak gitu kan, itu dilihat. Kemudian datanya biasanya sudah dikasih, sudah selesai tugasnya. Kemudian berikutnya dikasih tugas untuk mengolah data. Jadi datanya itu kita beri gitu. Ini datanya sekian, hitung apa gitu. Ya. Jadi kayak nanti disolusi sudah ya, praktikum disolusi. Sudah? Oh, belum. Apa yang sudah? Viskositas, sudah viskositas. Nah, viskositas juga sama, nanti ya ada alatnya itu kan, nanti bagaimana cara mengoperasikannya. Nggak perlu nanti melakukan keseluruhan ya, sampai apa menggunakan apa yang sudah kemarin alatnya. Pakai apa kemarin ya? Falling ball ya, yang diperagakan. Ya. Nah, itu nanti diminta menyalakan, sehingga nanti mungkin moga-moga kalau sudah luring kalian paling enggak minta gitu ya satu waktu untuk bagaimana sih melihat alatnya, bagaimana mengoperasikannya ya. Kayak disolusi nanti bagaimana cara samplingnya, yang dinyalakan apa gitu ya. Untuk platform farmasi fisik ini banyak yang bisa digunakan untuk OSCE. Distribusi sudah ya, distribusi ukuran dengan ayakan, sifat alir gitu kan ya. Nah, itu kan memungkinkan banget gitu. Lakukan uji sifat alir gitu kan, dikasih sampel kan cepat ya, hanya berapa detik gitu kan, itu bisa digunakan untuk OSCE ya. Kemudian nanti menyimpulkan data ya, itu untuk alat. Jadi alat itu dipelajari ini cara kerjanya bagaimana ya. Jadi tadi dilakukan gitu kan. Jadi
mikrometer yang ada pada lensa okuler gitu kan, itu untuk setiap mikroskop itu bisa berbeda. Kayak kita punya penggaris ya, antara satu dengan lain itu nggak sama persis gitu ya panjangnya. Misalkan sama-sama 30 cm itu bisa-bisa beda gitu panjangnya, beda, ada yang beda banyak mungkin ya karena dibuat dengan apa namanya, akurasinya kurang sekali gitu ya. Ada yang mungkin bedanya hanya sedikit. Nah sekarang yang benar yang mana, ini menunjukkan 30 cm itu yang benar yang mana, pakai yang mana ya. Jadi untuk alat ukur yang memang digunakan gitu kan ya, untuk mengukur harus bisa memberikan hasil yang benar gitu kan ya, ya kan, mengukur bobot misalkan ya harus benar ya. Apalagi untuk kalau di farmasi yang menimbang gitu kan, bobot bahan obat yang dosisnya rendah tapi sangat poten gitu ya, beda 0,5 mg aja efeknya bisa sangat jauh gitu kan ya, bahkan mungkin bisa fatal gitu kan akibatnya. Nah sehingga alat ukur itu harus dikalibrasi, harus dipastikan bahwa angka atau data yang diberikan itu benar memang segitu. Termasuk juga di sini mikrometer ini harus dikalibrasi ya. Jadi kalau kita menggunakan alat ukur yang manapun ya itu sama karena dia sudah dikalibrasi. Contohnya yang barusan saya lakukan adalah mengkalibrasikan. Jadi kita sebetulnya nggak bisa, kalau saya punya alat ukur saya nggak bisa kalibrasi sendiri gitu. Kecuali kalau saya sudah punya alat yang sudah dikalibrasi atau banyak kalibrator ya. Nah itu harus dilakukan oleh lembaga yang memang certified ya. Jadi tersertifikasi boleh melakukan kalibrasi, bisa mengeluarkan sertifikat kalibrasi gitu ya. Jadi kayak saya kemarin barusan mengkalibrasikan gitu ya, gelas ukur 5 mili, 3 buah, mereknya sama ya, mereknya sama, itu hasilnya beda-beda ya, padahal mereknya sama. Jadi gelas ukur 5 mili itu kan ada skalanya kan, kecil-kecil 1 mili, kemudian 2, 3, sampai 5 gitu kan. Jadi misalkan ya, gelas ukur pertama 1 milinya itu sama dengan, kalau di standar 0,99 gitu. Gelas ukur yang kedua 1 milinya sama dengan 1,01 ya. Yang ketiga beda lagi. Ada juga yang misalkan 2 milinya itu sama dengan 2 mili standar ya, sama dengan 2 mili. Tapi untuk mikroskop gelas ukur yang lainnya itu berbeda. Jadi bedanya itu hanya 0,0 ya. Tapi harus dikalibrasi. Terutama lab-lab pengujian itu ya. Kayak kalau kita di farmasi kan ada lab layanan ya, unit layanan pengujian. Itu kan menerima sampel dari mana-mana ya. Misalkan ada alat HPLC, itu kan di situ macam-macam ya. Ya kan ada alat ukur yang macam-macam, ada untuk kecepatan, ada untuk tekanan, ada untuk volume, ada apa lagi ya, itu semua masing-masing harus dikalibrasi. Kalau yang kalian lihat misalkan kemarin lihat apa yang sudah kelarutan, stabilitas ya, menggunakan water shaker gitu kan ya, water bath shaker gitu kan ya. Nah itu kan ada suhu ya, suhu berarti termometernya atau pengatur suhunya harus dikalibrasi. Kemudian ada shakernya kan, ada putarannya itu kan ya. Nah itu juga harus benar, misalkan 50 kecepatannya 50 kali per menit gitu. Itu harus benar ya. Itu terutama kalau digunakan untuk pemeriksaan, untuk riset gitu ya, harus benar ya. Nah, dalam hal ini kalian belajar ya melakukan kalibrasi yang gampang gitu kan ya. Kalibrasi untuk mikrometer ini ya, yang digunakan ya. Jadi ini mikrometer ini adalah mikrometer yang ada pada mikroskop gitu ya. 100 skala gitu kan ya. Kemudian ini standar ya, ini standarnya. Sorry nih Pak, ya. Nah, ya sudah tinggal disamakan aja kan, sama persis nggak sih gitu ya. Kalau nggak sama, nah berarti
ini satu skalanya ini berapa sebenarnya, ya kan? Berapa sebenarnya? Nah, tinggal caranya bagaimana? Ya, ini nolnya harus sama gitu kan ya. Dihimpitkan, kemudian kita lihat nih. Ya, misalkan ini berubah, mana nih yang sama? Misalkan di sini 30 skala sama dengan 20, ya. Kemudian di sini mungkin 45 sama dengan 30. Ya, di sini 75 sama dengan 60. Ini mana yang berhimpit? Ya, kita cari nanti. Dan ini karena garisnya kecil-kecil, kadang memang nggak mudah kita melihat mana sih yang persis benar-benar berhimpit gitu. Apalagi kalau yang digunakan untuk praktikum itu bedanya paling hanya 3. Jadi antara mikroskop 1 dengan lainnya beda. Ya, bedanya ada yang 3, ada yang 4 seperti itu. Ada yang satunya lebih panjang, yang satunya lebih pendek. Artinya misalkan ini mikrometer standarnya yang mikrometer yang di mikroskopnya itu ada yang lebih panjang daripada standarnya, ada yang lebih pendek. Ya, nanti akan kelihatan. Ya, jadi ini caranya. Nah, untuk melakukan kalibrasi ini dilakukan pada pembesaran lensa yang sama, menggunakan lensa dengan pembesaran yang sama. Jadi okulernya 10, objektifnya juga 10. Ya, sehingga nanti persis bisa. Jadi kalau yang di bawahnya objektifnya lebih besar, dia akan lebih panjang nanti objeknya. Jadi standarnya akan lebih panjang. Ya, akan lebih panjang. Misalkan 20 kali berarti di bawahnya ini 2 kali lebih panjang daripada yang sebenarnya. Jadi akan sulit nanti yang membandingkan. Sehingga pembesarannya sama. Nah, di sini karena yang di sini adalah mikrometer standar, sehingga dia diketahui satu skalanya adalah 10 mikrometer. Jelas ya? Nah, ini contohnya aja, ya. Contohnya seperti ini. Mungkin nggak tahu ya kalau yang di saya saya upload di aula, apakah terbalik, belum saya revisi, nanti tolong ya dibetulkan ya untuk perhitungan. Jadi misalnya contohnya pada replikasi pertama ya, yang berhimpit adalah 53 sama dengan objektif, artinya ini mikrometer standar ya karena dia ada di bawah ya sebagai objek. Kemudian mikrometer yang ada pada mikroskop karena ada pada lensa okuler disebut dengan skala okuler gitu ya untuk umumnya. Nah, ini misalkan 53 sama dengan 52 skala okuler seperti ini. Nah, ini bisa dihitung satu skala okulernya berapa. Ya, kemudian dirata-rata. Sebentar ya. Ya, maaf. Ya, jadi dari hasil perhitungan ini kalau replikasi pengamatan itu biasanya kalau
kalibrasi itu ada beberapa titik gitu yang diamati ya. Yang diamati ada beberapa titik. Ya. Sehingga nanti bisa tahu kalau ini kan hanya 2 kali ya. Ini karena kalau praktikum itu waktunya terbatas gitu ya. Sementara untuk melihat melakukan kalibrasi ini gampang-gampang susah gitu ya. Karena waktu praktikumnya hanya 100 menit sehingga kita batasi gitu ya. Nah, kemudian ya ini hasil kalibrasi ya, seperti ini. Ya, selanjutnya untuk sampel. Tadi yang di video bagaimana cara melakukannya untuk pengamatan sampel? Ya, siapa yang mau cerita nih? Untuk pengamatan sampel bagaimana? Saya izin cerita. Siapa nih? Linda. Oke. Jadi untuk penyiapan pengamatan sampelnya itu pertama tuh di objek gelasnya itu tuh ditetesi gliserin setetes, kemudian diberi sedikit amilum sebagai zat yang ingin kita hitung, kemudian itu sedikit aja amilumnya, terus diaduk-aduk sampai merata jadi terbentuk suspensi, kemudian ditutup dengan cover glass. Habis itu tadi mikrometer standarnya dilepas dari mikroskop, kemudian diganti dengan gelas objek yang sudah kita isi dengan suspensi amilum gliserin tadi. Gitu, Bu. Kemudian setelah itu tuh lens objektifnya tuh dibuat digeser ke perbesaran kali. Kemudian berapa kali? Perbesarannya berapa kali untuk pengamatan sampel? Kalau untuk objektifnya? 40 kali, Bu. 40 kali. Iya, kemudian setelah itu diamati lewat lensa okuler yang di atasnya. Sudah? Sudah, Bu. Mungkin bisa dilengkapi dengan yang lain. Ya, silakan. Ada yang mau melanjutkan? Setelah diamati, apa yang diamati? Ditunjukkan nggak tadi yang diamati apa gitu? Ya, Vivi, silakan. Untuk pengamatannya dilakukan dengan mengatur fokus sekrup makro sama mikro, lalu diamati diameter partikelnya, Bu. Yang diamati itu kurang berapa lebih banyak? 300 partikel. 300 partikel. Ya. Jadi ada gambarnya nggak partikelnya seperti apa? Ditunjukkan nggak? Ditunjukkan sekilas, Bu. Ada. Saya lupa videonya itu juga seperti apa, karena ada beberapa video sebetulnya ya. Nanti kalau kalian pengen lihat hasil yang lainnya bisa lihat di channelnya ya, Erlangga Pharmaceutic channel gitu ya, punyanya Pak Abimata itu. Karena hasil praktikum tuh di-upload di situ, di YouTube. Ya, kalian bisa cari. Ya, jadi untuk pengamatan sampel tadi dibuat menggunakan dibuat suspensi. Suspensinya harus encer. Kalian sudah pernah melihat amilum, gitu ya? Amilum itu seperti apa bentuknya, macam-macam kan ya, tergantung dari amilum apa nih, ya, jagung atau ketela beda gitu ya bentuknya, ya. Nah, kemudian dia juga bending, ya, sehingga kita harus mengatur pencahayaan. Kadang-kadang itu nggak kelihatan sampai praktikum sampai lama itu belum kelihatan. Karena kalau praktikum di lab kan sudah kita jelaskan, mereka cari ada masalah gitu kan. Kadang terus saya kemana, saya balik lagi itu belum ketemu partikelnya. Jadi menentukan jaraknya itu nggak ketemu gitu ya. Kemudian juga tadi karena harus mengatur pencahayaannya. Nah, untuk kan cukup kecil ya amilum ini, ya. Kalau misalkan kita gunakan pembesaran 10 untuk objektifnya, kelihatan sih partikelnya, kelihatan. Tapi untuk mengukur menjadi nanti nggak ada bedanya ya, ukuran 3, 4 itu sama, ya. Sehingga bisa kita perbesar. Jadi menggunakan pembesaran untuk lensa objektifnya adalah 40 kali. Ya,
Kemudian suspensinya kenapa harus encer sekali? Biasanya membuat beberapa preparat gitu ya, kemudian dilihat nanti yang paling bagus yang mana. Karena kita tahu partikelnya kan halus sekali kan ya. Jadi sedikit aja itu sudah banyak, ya sudah banyak. Kalau terlalu banyak dia numpuk-numpuk nanti bergerombol, kita susah mengukurnya, ya kan? Jadi sulit mengukurkan, harus satu-satu mengukurnya ya, nanti sulit. Sehingga harus sangat encer. Jadi nanti dilihat, oh sudah kelihatan dengan baik ya, dispensinya bagus, baru itu yang digunakan. Kalau ternyata masih menggerombol ya sudah bisa digunakan sampelnya. Ya. Nah, kemudian untuk mengukur, itu kan, ini partikel itu kan bentuknya macam-macam ya. Kita tahu amilem seperti apa gitu kan ya, bentuknya kan nggak bulat ya, dia biasanya agak berlekuk-lekuk gitu kan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ya, jadi bisa yang anggap aja partikel ya. Contohnya saya nggak cari yang berlekuk-lekuk, nggak ada, udah pakai ini aja ya. Jadi partikel itu bisa seperti ini, ya kan posisinya. Nah, ini diukur yang mana ini? Ya sesuai dengan bidang pengamatan kita, itu yang kita ukur. Misalkan seperti ini kan kita ngelihatnya ini ya, dari lensa ya ke bawah gitu aja kan. Kemudian mikrometernya ya harus lurus gini kan ya. Nggak boleh terus kita miring-miringkan untuk mencari yang paling panjang atau bagaimana ya, nggak perlu. Jadi seperti ini udah kita ukur, berarti jaraknya adalah dari sini ke sini. Ya, 5 ke 15. Tapi bisa juga partikel itu posisinya gini. Ya kan? Ya, ini berbeda. Jadi kita ambil juga, kita tarik sesuai dengan garis ini. Ya, lurus dengan mikrometernya. Ya. Atau bisa juga dia begini. Ya sudah, berarti ini yang paling panjang. Itu jadi antara 15 sampai mungkin ini berapa, 18 gitu ya, atau 19. Ya. Jadi sesuai dengan posisinya dia pada saat pengamatan. Nggak perlu nanti lensanya kita putar-putar untuk nyari yang terpanjang gitu ya, nggak perlu. Jadi sesuai dengan, nanti kan 300 data itu kan mewakili dari panjang gitu kan, lebar, diagonal, seperti itu. Ya. Kecuali kalau bentuknya bulat. Makanya kalau partikel sferis itu ideal karena dia dari mana-mana jaraknya sama. Ya kan? Ya, ini untuk bagaimana kita mengukur partikel. Kemudian kan 300 ya datanya. 300 dari mana gitu. Yang mana dapatnya dari mana? Nah, anggap saja misalkan ini adalah yang di bawah cover glass ya. Ini di bawah cover glass gitu ya. Nah, di bawah cover glass ini kita bisa mulai dari mana, ujung sini atau bawah ya, kiri atau kanan terserah. Kemudian kan meja objektifnya bisa digeser kan, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ya tinggal digerakkan aja, misalkan dari sini digeser gini kan, kemudian turun, digeser ke sini, disiksak gitu ya. Sehingga akhirnya semua data itu, artinya data yang didapatkan itu mewakili sampel yang diamati. Ya, jangan hanya dari sini atau dari sini saja. Ya. Ya, ini contohnya, ini pembesarannya adalah okulernya 10, objektifnya 100. Ya. Diamati sebanyak 300. Jelas? Jelas ya? Jelas atau sudah ngantuk atau lapar ya kalian? Kuliah mulai jam 1 ya? Lumayan ya. Lihat juga. Ya. Nah, kemudian dari 300 data, ini saya berikan ya datanya nanti ya, karena kalian nggak praktiko. Ini kalian buat rekap tabel gitu kan. Ukurannya ada berapa saja. Ya, misalkan ukuran yang didapatkan untuk 6 sampai 18, dibuat list 6, 7, dan seterusnya 18. Kemudian jumlah partikelnya berapa ya, ukurannya 6 dan berapa, dihitung 1, 2, 3, 4 gitu ya, dihitung ya. Yang 7 ada berapa, yang 8 ada berapa, mungkin misalkan 13, ternyata yang ukuran 13 nggak ada, bisa aja ini 0 gitu kan ya, bisa ya. Kemudian yang penting kalau di total ini harus ya sesuai, apakah 300 atau berapa ya, di sini 29.
Kemudian ini hasil pengamatan ukuran ya, yang diamati adalah 6 skala okuler, masih dalam dalam skala okuler. Sementara dari hasil kalibrasi diketahui bahwa satu skala okuler 10,21. Tapi sampel ini diamati pada pembesaran okuler 10 dan objektif 100. Gitu kan. Artinya data yang didapatkan itu lebih besar atau lebih kecil dari ukuran yang sebenarnya. Yasmin? Datanya lebih kecil atau lebih besar yang didapatkan? Lebih besar mungkin. Yang sesungguhnya. Jadi ukuran yang sesungguhnya dari partikel itu lebih besar atau lebih kecil? Kecil. Lebih kecil. Ya. Vivi? Ukuran partikel yang sebenarnya lebih besar atau lebih kecil? Fahrul Rozi, ini cowok satu-satunya. Nah, iya, Bu. Di sini cowok satu-satunya. Nggak panas. Gimana? Yang sesungguhnya lebih besar atau lebih kecil? Menurut saya lebih kecil, Bu, karena pembesarannya perbandingannya lebih besar. Ya kalau dengan mikroskop ya, mikroskop kan untuk memperbesar ya, besar partikel. Jadi yang sebenarnya lebih kecil gitu kan ya, sebenarnya lebih kecil. Nah, lebih kecil berapa kali gitu kan? Lebih kecil berapa kalinya? Ya tergantung dari ini, ya okuler, karena kan mikrometernya kan ada pada lensa okuler, ya kan? Yang digunakan untuk mengukur itu kan ada di lensa okuler yang sudah diperbesar dia 10 kali. Untuk ke bawah ke objeknya dia diperbesar 10 kali dari pembesaran okulernya. Gitu kan ya? Ya. 10 kali lebih besar dari pembesaran okuler. Sehingga pada saat menghitung di sini ini harus diperhitungkan. Makanya data ini harus ditulis pembesaran berapa ini pada saat pengamatan yang digunakan. Karena harus diperhitungkan untuk pada saat menghitung ukuran yang sebenarnya. Ya, jadi di sini 10 dibagi 100 ya dikalikan 6. Jadi sebenarnya tadi tuh ukurannya 0,6 tapi karena diperbesar tadi menjadi yang tambah adalah 6. Ya. Nah, triknya juga kalau kita mengamati partikel yang kecil, gitu kan, itu pada saat kita mengatur jarak antara objek, lensa objektif dengan objeknya, ya kalau langsung pada pembesaran yang besar, ya itu akan sulit, ya sehingga biasanya diamati dulu pada pembesaran lebih kecil, ya misalkan sama-sama 10, dapat jaraknya kelihatan, ya kelihatan, oh udah kelihatan nih partikel-partikel banyak, gitu ya, partikel banyak. Baru kemudian berarti jaraknya sudah pas ya itu ya. Kemudian baru digeser ke pembesaran yang akan digunakan, 40 atau 60 atau 100. Nah, di situ biasanya akan antara objek dengan lensa itu sudah mepet ya. Sudah mepet banget. Sehingga biasanya kita atur adalah mikronya, putaran mikronya itu diatur untuk supaya lebih fokus. Ya. Gambarannya itu seperti ini. Kalau kita melihat, pengen tahu gajah, bentuknya gajah, nggak mungkin kita lihat dari dekat banget. Ya, kalau dekat banget yang kelihatan mungkin hanya kakinya, gitu kan, hanya perutnya. Tapi kalau mau melihat secara utuh, kita harus melihat dari jarak yang lebih jauh. Itu gambarnya seperti itu. Ya, biasanya nggak ketemu itu karena kita langsung set pembesarannya gede itu. Nah, itu sulit ya, dapat objek dengan jelas. Ya. Jadi nanti dibuat seperti ini, kemudian, nah data ini kita punya 300 data, gitu kan, itu akan diolah, gitu ya, dengan pendekatan statistik, ya. Nah, kalau kita punya data 300 atau berapa 400 itu dibagi menjadi beberapa kelompok atau kelas. Nah, ini berapa kelas ya?
menggunakan rumus ini. Ya, 133, 3,3 log N jumlah partikelnya, jumlah sampel. Kemudian dibagi menjadi beberapa kelas kan. Nah, setiap kelas itu ukurannya berapa gitu. Menampung atau beranggotakan partikel dengan ukuran berapa gitu kan ya. Kalau satu itu kan nilainya dari ini tadi kan. Jadi yang terbesar sekian, yang terkecil sekian, rentangnya adalah sekian gitu kan untuk semua ini. Tapi kalau ini nanti dibagi-bagi, setiap kelasnya itu berapa ukurannya, rentang ukurannya. Itu disebut dengan interval kelas ya. Jadi rentang dibagi dengan jumlah kelas. Ya, ini untuk dapat contoh seperti ini. Jumlah kelas harus dibulatkan ke angka yang terdekat, membulat yang terdekat. Ya, jelas di sini. Jadi intervalnya adalah 12,25 dibagi dengan 9, bukan 9,2. Ya, jadi setelah dibulatkan. Kemudian data itu nanti dimasukkan ke sini. Ini sudah ada di buku panduan ya. Secara ukuran, rata-rata secara ukuran, dan seterusnya. Ya, jumlah partikel berapa pada setiap kelas. Kemudian ini dikalikan antara jumlah partikel dengan rata-rata, ini menjadi D yang baru. Ya, ini hanya untuk memudahkan saja pada saat kita memasukkan pada rumus Edmondson. Ya, jadi ada pendekatan diameter permukaan, diameter volume, ya seperti itu. Jadi kalau kita tahu diameter dari partikel yang ini dianggap ekuivalen dengan bentuknya sferis gitu ya. Jadi kalau kita tahu diameternya, kita bisa menghitung volume, ya kan, kemudian luas permukaan seperti itu. Ya, ini contohnya. Jadi ini, ya ini interval. Jadi ini ukuran yang paling kecil tadi 6,13 ditambah dengan interval kelas 1,36, 7,49. Jadi ini nanti adalah jarak ukuran tadi ya, 6,13 sampai 7,49. Yang berikutnya adalah lebih dari 7,49 sampai dan seterusnya. Kemudian ini dihitung rata-ratanya. Ya, rata-rata, kemudian dihitung jumlah partikelnya. Jadi berapa partikel yang masuk di kelas ini, 6,13 sampai 7,49 ya. Bisa lihat 6,13 sampai 7,49 berarti adalah ini 4 dan 7 gitu kan ya, 11 partikel ya. Yang masuk di rentang 7,49 sampai 885 ini hanya ini 10 gitu ya, 10. Kemudian yang berikutnya di sini 885 sampai 10,21 ya, 885 sampai 10,21 ini ada 2 nih, 15 dan 31 ya, jadi ini 36. Jadi ada yang bergabung di satu kelas yang sama ya. Nah, bisa terjadi misalkan ukurannya itu ini kan 6 sampai 3 sampai 18 ya, ada 13 ukuran ya, sementara dia dibagi menjadi 9 kelompok gitu kan, sehingga ada yang bergabung kan ya. Tapi bisa saja misalkan ternyata ukuran yang dapat itu lebih range-nya lebih sempit ya, misalkan 8 sampai 14 misalkan ya, ini hanya ada berapa 7 ukuran gitu kan ya, ada 7, 8 sampai 14. Sementara partikelnya kan jumlahnya 300 sama kan, berarti jumlah kelasnya kan juga sama 9 ya. Berarti di sini ini nanti ada yang 2 kelas yang 0, nggak ada partikel dengan yang masuk di rentang ukuran itu. Gitu. Ya, karena dia rentangnya lebih sempit. Gitu. Jelas? Ya. Jadi selanjutnya nanti dihitung ya seperti yang ada pada buku ya, rumusnya sudah ada. Meskipun dengan pendekatan berbagai rumus, tapi tetap kita menghitung diameter kan, bedanya nggak jauh-jauh banget gitu ya, seperti di kuliah ya. Kalau misalkan ternyata, ini yang diameter panjang 14 misalkan, ini diameter luasnya kenapa jadi 100 lebih gitu kan, nggak mungkin gitu kan ya. Nah berarti mungkin nggak tahu rumusnya yang mungkin keliru apa ya,
nanti tolong dicek ya, apa ngitungnya ada yang keliru di situ. Ya. Karena rumus kadang-kadang pangkatnya itu ada yang mestinya pakai pangkat atau tidak pakai pangkat, itu salah nulis atau bagaimana. Tolong dicek lagi di buku Physical Farmasi Martin ya, di bab mikromeretik ya. Jadi itu ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ya, kemudian untuk laporan, kalian laporan mulainya dari sini ya. Jadi dari perhitungan kalibrasi, itu kan ya, hasil kalibrasi, kemudian ini. Jadi yang ini nggak usah ditulis lagi, yang 300 ini. Ya, 300 data nggak usah ditulis, jadi langsung di sini. Ya, hasil rekap itu. Ya, kemudian juga perlu diperhatikan hasil perhitungan, ya, angka bermakna ini, berapa angka di belakang koma, gitu ya. Kan ini kan alat ukurnya kan nggak bisa seteliti itu gitu kan ya. Nah, sehingga perhitungan ini biasanya koma, ada angka ini di belakang koma itu karena hasil perhitungan kan, misalkan dikali dibagi, sehingga untuk hasil akhir paling di sini 2 angka di belakang koma, jangan sampai nanti sampai 4 angka, 5 angka di belakang koma. Itu kan menunjukkan ketelitian dari alat ya, dan cara perhitungan gitu ya. Yang di hasil. Kemudian satuan ya, ini ukuran diameter, satuannya apa harus ditulis ya, satuannya apakah mikrometer, milimeter, atau meter ya, seperti itu harus ditulis ya. Mungkin sambil ini kalian bisa buka ya datanya ya, kemudian kalian mengerjakan ini ya, dibuat rekap. Buat rekap. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ya, bisa lewat chat ya. Izin bertanya. Iya, silakan. Maaf ya Bu, kalau misalnya pertanyaannya agak melenceng. Jadi tadi itu kan dijelaskan partikel yang Sebentar ya. Ya, gimana? Maaf. Ya Bu, tadi kan dijelaskan partikel yang enak diukur itu yang ukurannya itu bulat ya Bu, kan jadi karena tadi bisa diukur dari segala sisi. Nah, itu apakah artinya partikel yang baik itu harus berbentuk bulat sempurna gitu Bu? Lalu enggak. Itu yang ideal ya, partikel ideal. Tapi partikel kan bentuknya macam-macam ya. Ya, kalau tadi yang saya gambarkan bagaimana cara mengukur itu ya, kemudian pas contohnya itu saya nggak dapat yang bentuknya berliku-liku gitu kan ya.
mungkin bisa lihatnya itu di kuliah ya. Kuliah kan contoh yang ekivalen gitu kan. Itu bentuk partikelnya kan macam-macam, bentuknya kan nggak karuan gitu kan ya. Nah, itu dianggap pendekatan bisa dengan proyeksi gitu kan ya, diambil yang atau jarak yang paling jauh atau paling dekat gitu kan. Tapi pada saat kita mengamati, kita kan nggak boleh kita pas-paskan gitu ya, yang paling panjang gitu kan, atau yang paling ya, karena berarti nanti digerak-gerakkan kan ya lensanya ya, sehingga memang pendekatannya itu ya tadi sesuai dengan pada saat kita lihat gini kan, letak posisinya dia seperti itu, ya sudah kita tarik garis aja sesuai dengan posisi mikrometernya gitu ya. Jadi bentuknya ya macam-macam, makanya kayak amilum itu bentuknya kan berlekuk-lekuk gitu ya, tapi memang lebih rapi sih ya, lebih teratur lah daripada partikel yang lainnya gitu ya amilum itu. Artinya dindingnya itu masih jelas nggak bersudut-sudut ya, hanya dia berlekuk tapi nggak bersudut-sudut ya. Tapi kalau misalkan yang bentuknya nggak karuan ya kita ambil, kita tarik garis sesuai dengan tadi posisinya dia gitu kan di pada saat pengamatan gitu. Tetapi memang yang ideal gitu kan, yang ideal itu bentuknya adalah yang sferis ya, karena kalau kita ngomong, karena kita nggak mungkin ngomong ukuran itu hanya kita ngomong ukuran misalnya ukurannya berapa nih partikel ya, granul kan panjangnya sekian, tingginya sekian gitu kan, nggak mungkin, pasti ukurannya satu, kita ngomongnya satu. Jadi kalau kita ngomong diameter ya, diameternya berapa, kita pasti membayangkan pasti kan bulat ya kan, karena ngomong diameter, partikelnya berapa. Kayak kita bikin granul ya nanti kalau pas praktikum solida ya, atau sudah pernah ya mungkin bikin granul ya praktikum preskrip. Jadi ditekan melewati ayakan gitu kan ya, ayakannya adalah sekian mesh gitu ya, sekian mesh kan berapa mikrometer. Nah bentuknya itu kan nggak karu-karuan ya sebetulnya, ya kan nggak bulat ya, ada yang ya nggak karu-karuan bentuknya, tapi kita ngomongnya ukurannya berapa gitu, misalkan dilewatkan 30 mesh misalkan ya, 30 berapa itu sekitar 600 atau berapa gitu ya mikrometer gitu. Kita ngomongnya kan satu ya, bukan panjangnya sekian lebarnya sekian, itu kan enggak ya, sehingga selalu membayangkannya, makanya ada ekivalen ya kalau di yang mikromeretik kemarin kan, jadi disamakan dengan partikel yang bentuknya bulat gitu kan, disamakan dengan partikel dengan kecepatan pengendapan yang sama kayak gitu ya, disamakan dengan partikel dengan volume yang sama. Jadi tergantung sih ini kita gunakan doang. Itu ya Yasmin ya. Justru karena partikelnya bentuknya itu justru nggak ideal gitu ya. Beda kalau memang kita melakukan pendekatan metode sehingga bisa menghasilkan partikel yang bulat seperti apa yang saya kerjakan ya, membentuk mikropartikel, nanopartikel dengan bentuk yang memang bulat. Karena ada juga ngomong nanopartikel bentuknya nggak karu-karuan, panjang-panjang, bingung jadinya. Kalau panjang-panjang ukurannya apa ini gitu kan? Ya, ya. Iya Bu. Lalu saya mau nanya lagi. Lalu untuk misalnya partikel yang dibuat untuk sediaan farmasi itu yang ideal apakah juga harus bulat atau sferis atau enggak? Enggak, jarang malah ya. Kalau bahan baku itu bentuknya macam-macam. Makanya harus tahu gitu, morfologi itu penting. Karena kadang ada yang bahan ya kok ternyata sulit ya dicetak gitu ya. Ternyata dari bentuknya, dari ukurannya, keseragaman ukurannya, keseragaman bentuknya. Jadi ada satu beli kan banyak gitu ya, itu ternyata ada yang besar, ada yang kecil, ada yang halus istilahnya ya, ada yang kasar gitu. Nah karakter yang macam-macam itu nanti akan berpengaruh terhadap keseragaman dengan ya, kemudian proses pencampuran kayak gitu. Jadi memang sebaiknya sama ya, seragam ya, homogen, tidak selalu seragam itu bukan berarti sama gitu ya, tapi dia relatif homogen lah ya.
itu bisa menimbulkan masalah sih. Kelarutannya, disolusinya itu kan, itu dipengaruhi ukuran, sehingga biasanya ada reduksi ukuran gitu ya. Jadi ukurannya paling nggak lebih kecil dari sekian ya, direduksi. Jadi diperkecil dengan ukuran tertentu supaya sama ukuran. Ukuran berpengaruh banget terhadap disolusinya. Jadi kalaupun dalam riset misalkan ya kita membuat granul gitu kan, nah distribusi ukuran ya, granul kan sudah kan, nah itu dipilih granul dengan ukuran antara sekian sampai sekian gitu, nggak semua gitu, nanti akan berpengaruh terhadap hasil disolusinya. Kalau ada yang besar ada yang kecil gitu kan ya. Jadi kita buat apa, atau dispersi yang halus misalkan ya, partikel yang halus itu juga diayak yang lewat ayakan nomor sekian gitu. Itu yang digunakan. Yang nggak lewat yang nggak dipakai. Itu untuk menghindari terjadinya ketidakseragaman gitu ya, karena ukuran partikel. Belum lagi ada bentuk ya sebetulnya ya. Bentuk ini kadang-kadang jarang dilihat sih, bentuknya seperti apa. Itu menarik ya kalau tahu. Ya, gitu ya Yasmin. Iya Bu, berarti tidak ada yang ideal Bu, jadinya. Iya, ya memang idealnya bulat sih, memang. Jadi untuk beberapa sistem itu bulat, seperti misalkan untuk apa ya, inhalasi gitu ya, sediaan serbuk ya yang untuk inhalasi yang disedot itu kemampuan dia untuk bisa apa ya, bergerak gitu ya, didorong kemudian waktu dihirup dia masuk, itu daya lentingnya itu dipengaruhi oleh morfologi. Nah kalau bulat itu lebih bagus. Jadi istilahnya mikrosfer ya, beberapa banyak sih kalau sediaan yang dibuat dengan sengaja itu banyak yang bentuknya bulat. Tapi secara nature gitu kan ya, bahan secara alami gitu ya, dari hasil preparasi itu biasanya bentuknya enggak bulat. Kayak sifat alir ya, sifat alir mungkin karena kalian nggak praktik, sifat alir itu ada laktos, ada split-red laktos gitu ya. Jadi bulat itu laktos itu tidak mengalir gitu kan ya, laktos itu. Ya. Tetapi split-red laktos, jadi setelah di split-red bentuknya itu bulat. Ya, nah bentuknya bulat ini menjadi mudah mengalir gitu. Pada proses manufaktur itu sangat berpengaruh. Ya, yang sudah saya jelaskan ya mungkin ya waktu itu kan. Jadi kalau dia mudah mengalir pada saat proses manufaktur itu akan sangat membantu gitu kan. Kalau nggak mengalir ya menyulitkan, nanti ya nggak jalan nanti proses manufaktur. Jadi partikel yang secara sebenarnya bukan alami ya, tapi karena dibuat kan ya, dibuat bentuknya memang belum sferis, itu bisa dibuat sferis gitu. Untuk tadi beberapa tujuan yang menaikkan sifat alirnya, kemudian macam-macam ya, tergantung ya. Tapi tidak harus bulat, artinya tidak harus bulat ya. Ya kenapa bentuk paling stabil ya, semua kan selalu digambarkan bumi aja bulat gitu ya, coba digambarkan bumi ini nggak bulat, atau semua planet-planet bentuknya nggak bulat ya, coba dibayangkan aja. Sebenarnya kesana sih waktu saya penelitian itu, orang kalau kita meneliti itu kalau sudah semakin dalam itu dapatnya itu justru kita nggak tahu apa-apa ya, dapatnya itu adalah misalnya filsafat ya, filosofi itu dari semua, dan larinya adalah ke hal-hal yang spiritual, biasanya seperti itu. Mengapa? Saya kan tanyanya mengapa, itu risetnya mengapa kok partikel harus bulat gitu kan. Saya juga menanyakan, apakah harus bulat? Mengapa bulat? Ya kan? Mengapa kok yang dicari bulat dan seterusnya? Ternyata oh iya memang bulat itu paling stabil. Artinya kalau digelindingkan ini kan dia akan bergerak terus gitu kan ya. Ya partikel bulat itu. Ya, kemudian jarak kemana-mana sama. Ya. Kalau di farmasi kan lebih teknis, tapi kalau secara kenapa kok menggambarkan orbital atom itu juga selalu digambarkan dalam bentuk bulat ya? Kenapa nggak segitiga atau kotak atau apa gitu? Ya,
Kenapa bumi bentuknya bulat? Akhirnya ke sana memang. Kenapa kalau air diteteskan itu bentuknya bulat ya waktu ini, ya kan? Ya toh, nggak mungkin itu kan bentuknya kotak ya. Kita nyemprot itu berarti dropletnya bentuknya bulat. Nggak kotak ya, waktu disemprotkan kotak itu kan enggak ya. Itu kan. Jadi memang untuk kestabilan gini pasti dia bergabung satu sama itu bentuknya itu. Ya. Tapi bahan-bahan enggak ya. Nanti kalau tertarik sebenarnya mendalami mengenai bentuk, ukuran ya, kemudian nanti lebih dalam fisik ya, itu menarik banget. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Sudah dihitung partikelnya ada berapa? Ukurannya berapa sampai berapa ya? Terkecil berapa, terbesar berapa? Nur Fahmita. Terkecilnya berapa? Terkecilnya itu ada 49. Oh enggak setnya. Terkecilnya ukuran berapa? 6. 6. Ukuran berapa? Terbesar? Terbesar 13. Iya. Oh 6 sampai 13. Oke, jadi nggak banyak ya, nggak terlalu rentangnya nggak terlalu. Ya. Berarti nanti kan hanya ada 8 ukuran ya. Jadi nanti ada satu kelas yang 0, yang nggak ada partikelnya, ya kan? Karena kan kelasnya 9 ya, biasanya 9. Nah juga Bu, ini kalau misalkan dihitung ternyata jumlah kelasnya misalkan 9,57 misalkan, dibulatkan berapa? Ya dibulatkan ke angka yang terdekat. Ya. Yang penting pada saat menghitung interval itu dibaginya adalah dengan sudah hasil pembulatan tadi. Jadi rentang dibagi dengan jumlah kelas hasil. Jangan seperti tadi contohnya misalkan berapa tadi dibagi dengan 9,2, bukan seperti tapi dibagi 9. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita akhiri ya. Sudah lelah pasti ya, belum sholat asar ya. Ya. Baik, kita akhiri. Nanti kalau ada yang kurang jelas kalian bisa WA saya ya atau email. Ya, jangan lupa untuk pengumpulan ini tetap pengumpulannya kapan ya? Nanti tanya Budini ya, pas hari Lebaran nanti pengumpulannya. Kalau dikerjakan malam ini nanti Minggu bisa dikumpulkan. Ya, saya bukakan nanti ini. Ya, baik, saya rasa bisa kita akhiri. Ya, terima kasih. Selamat menyambut Lebaran ya, nggak terasa minggu depan ya sudah Lebaran ya. Ya, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi pada diskusi sepertinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan sudah lelah kan pasti ya.